Pinanggih kalian kula pindah bunga Salsabila alias mengisi milik Kitty. Masa. Halo kawan, perkenalkan ini kakakku. Namanya Kak Bunga, YouTuber dengan berjuta subscriber. Api Mbak Api ya. Mbakmu percaya diri. Alang, menengose to. Aku lagi nggawe video iki lho. Kok nek mlebu suarane piye? Wes do meneng ya, tak mulai sik ya. Wes ya mbok pindho lho iki. Bismillah. Halo Kang Mas Mbak Ayu, pinanggih malih kalian kula pindah bunga Salsabila alias mengisi milik Kitty. Masa. Foto YouTube. Terlambat. Wes saya beber kosong. Lah kan apa to iki? Aja lali panganane, didokotna panganane. Oke, lho. Mbak, Ayo terus. Baru mangsamu iki tontonan apa piye? Aku arep nyambut guys lah diupload jam piro iki lho. Jam 1:30 Mbak, kaya tayangane bola iki lho. Wes yo meneng yo, cup meneng aku tak gawe video sik. Mbak. Halo Kang Mas Bayu, Ngomong-ngomong, kami lagi semangat banget kawan. Kami penasaran pengen lihat YouTuber kondang kalau lagi ngonten. Wonten kelapa, wonten uyah. Sik. Kok kayane sing kurang ya? Oh iya, aku arep gawe kelepan waloh lah, kok waloh kudu enek karo gula Jawa. Alah piye ta kuwi sing penting kok malah urung tak cepake. Nyapa Mbak teh madeg, Mbak? Saiki kowe kudu goleke aku gula Jawa karo waloh. Ya, golekna ya. Ya. Apa boleh buat teman? Demi konten kakak, yuk kita cari dua bahan yang kurang. Teman, selamat datang di Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Katanya sih ada banyak sekali pembuat gula merah dari bahan nira kelapa di sini. Mari kita buktikan. Ayo bertiga. Teman, kami sedang menuju ke kebun kelapa milik pamanku. Nano, dikon hati-hati. Perkenalkan teman, ini pamanku. Setiap hari paman punya tugas mengambil nira menggunakan bambu atau bumbu. Apa lang grujak-grujuk emang Kila Pak De, kula betul laru. Nyuwun sajeng. bumbungnya juga ngulan ora? Yo. Hati-hati lu. Sesampai di rumah, nira kelapa atau yang biasa kami sebut sajeng dimasak. Karena waktu pengambilan nira yang tidak bersamaan, sehingga proses memasaknya pun dilakukan bergantian. Ada nira yang sedang dimasak, ada juga hasil gula Jawa alias gula merah yang sudah siap dikemas. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara tradisional dengan alat dan bahan yang sederhana. Setelah nira kelapa dimasak, kemudian terus diaduk sampai mengental. Selanjutnya cairan gula ini dicetak menggunakan batok atau tempurung kelapa. Awas, hati-hati ya Bi, panas. Alon-alon lo ya, ini panas. Oh iya, yang tidak kalah unik, gula yang sudah jadi selanjutnya dibungkus memakai klobot batang pisang. Meskipun banyak pembungkus berbahan plastik, tapi banyak pembeli yang tetap menginginkan gula dengan tampilan tradisional. Gulane sing wis dadi kae, agawan yo nang yo, paring nombak. Nggih, matur suwun nggih, Bu. Nggih, sami-sami. Syukurlah, satu bahan penting untuk membuat klepon walu berhasil kita dapatkan. Yuk kawan, masih kurang satu lagi nih.
Sekarang kami sudah sampai di kebun waluh alias labu kuning. Bapakku bilang umurnya sudah lebih dari 2 bulan. Itu artinya sudah banyak yang masak. Jadi kami tinggal pilih aja deh. Oleh. Iki langsung jenenge jodoh ke. Lah digoleki ra ketemu, lem laku biasa kesandung. Lip, oleh lip. Hah? Ya, saya tak rono. Yo. Ayo di boleh. Evan. Nah, sudah banyak nih. Yuk pulang. Di rumah kakak pasti sudah menunggu. Iki kamerane sing jejeg dijejeke to. Jejeg. Oh nggih. Nah, wes sana. Nah, iki aku arep montongi labu ki sudah gagak ya. Ewaki aku ya. Kuwi lho uripe genine didadekke sik. Kowe ngrajang iki. Aku ngrajang kuwi, Mbak. Heeh, nya iris-iris sana ya. Ya. Ayo dipotongi. Syukurlah, akhirnya rencana kakak untuk membuat konten masakan bisa terwujud. Menunya adalah klepon waluh. Terdengar sedikit aneh sih, tapi kakakku bilang yang begini justru banyak penontonnya. Selain waluh atau labu, bahan lain yang harus disiapkan adalah gula merah. Gula Jawa cukup dirajang kecil-kecil seperti ini. Beda dengan waluh atau labu. Setelah dipotong dan dicuci bersih, waluh kemudian dikukus sampai matang. Dengan api yang bagus, waluh bisa masak dalam waktu kurang dari 20 menit. Nah, ini nih tampilannya setelah matang. Wes lip, aku tak balik rene nih. Ya, itu ora ditutup lho. Mau jadi jeplak, tumplakan ae tak jeploke. Waluh kemudian ditumbuk sampai lembek. Bisa menggunakan centong kayu besar atau bisa juga dengan ditumbuk seperti ini. Nah, kalau sudah halus, selanjutnya kakak akan membuat adonan. Wekdalipun damel jladrenan, Van. Kuwi lho tepungnya tumplakan kene. Oh iya ya, Mbak. Sepira, Mbak? Ya lebono sik, engko tak ngomong. Terus neh. Wis sik. Saiki banyune pulang. Wis banyune, Mas. Suwene. Iya. Diublak-ublak ya. Aduk sampai semua bahan tercampur semua. Iki wis diublak nganti carup kabeh, saiki diuleni nganti kalis ya, Lang. Sekarang adonan bahan sudah lebih kering, tapi tetap lembek. Teksturnya hampir mirip seperti adonan bakso. Lang, Mbak. Lah undi iki jareke aku mlebu YouTube kat mang ngurusi geni terus panas lho. Nanti gosong iki aku. Oh, kok pengen mlebu YouTube-nya? Parutan kambile, diparut ya. Kambile sing diparut aja tanganmu. Alif, kamu ada-ada saja deh. Sabar ya, Alif. Kita sudah sampai di tahap akhir nih, teman. Adonan klepon yang tinggi diisi dengan gula merah dan dibuat bulatan-bulatan seperti ini. Tuh, gampang kan? Mbak. Sampun rampung, klopone sampun halus. Monggo maem, bismillahirrahmanirrahim. Durung wayahe, durung mateng. Lho, kowe kok melu passwordku to? Ya iya toh, Mbak, aku kan Pep. Loh, apa Peps kuwi, Lip? Peps kuwi penggemar berat bunga Salsabila. Astaga, Rian, kenapa kamu?
Sirahku gliyeng, kaya iki urung sarapan to, Lang. Oh alah durung sarapan to. Ya wis Lang, ayo di mateng kesek klepone. Wis ayo Rana. Cepet to, Lang. Kowe iki lho kameramen anyar. Wis munyeng to. Kasihan si Rian teman. Gara-gara belum sarapan dia hampir saja pingsan. Ayo Kak, lebih cepat lagi memasaknya. Kontennya nanti lagi deh. Klepon waluh dimatangkan dengan cara direbus. Tunggu selama kurang lebih 20 menit sampai butiran klepon mengapung. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal angkat deh. Wah, sudah jadi nih teman. Klepon waluh buatan Kak Bunga Salsabila nih. Enak nggak ya? Kang Mas Bayu menika lho masakan kula sampun dados wonten klepon waluh ingkang didamel saking waluh dicampur kalian tepung lajeng diiseni gula Jawa alias gendhis Jawi bibar menika dipiur-piuri klopo alias dihubung-hubung ngene iki lho. Ayo dicipi guys. Mas Bote apa? Monggo maem. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Empuk dan manis. Ada gurih-gurihnya dari taburan parutan kelapa. Nambah lagi ah. Piye rasane, Lang? Enak iki ora kok klepon biasa iki kenyel. Enak Yen bener. kowe, Yan, piye rasane Yan? Weh, nak pengen nambah neh, mau nih kan aku mang lemes ya ki dadi kuat. Iya, nyata. Nambah neh aku. Aku ora ditakoni to, Mbak. Oh iya, Lip, piye rasane Lip? Tak jajal. Ya. Rasane gilen. Gilen ki apa? Legi terpulen. Alif, biasa aja deh. Dayung teduh. Jangan mau kalah dengan perahu lawan. Ayo dong. Ini salah satu permainan kami, anak-anak desa Maron. Keren kan kami mendayungnya? Sejak kecil, kami memang biasa main-main di sekitar sungai ini. Mendayung perahu tidak mudah loh, apalagi dilakukan berkelompok. Harus seimbang dan kompak teman. Ayo, kita adu cepat. Kalian nih mau antar pesanan singkong bibiku? Hore! Kita menang! Kalau perjalanan dilakukan sambil bermain begini, jadi tak terasa melelahkan ya? Ada si Galang datang. Awas, awas, minggir! Jangan sampai tertabrak! Duh, Galang tuh, paman jadi jatuh deh. Ayo kita tolong paman. Kamu sopo lho, Le? Galang, Dik. Walah, maduku sampai utah kabeh. Tengone isih apa ora? Iki akeh lho, Lang. Digopo? Gawe madune Pak D sing jiglok mang. Oh, ya wis. Ayo. Ge handphone ya, Dek. Ya, Le, ya, Le. Duh, kasihan paman. Mumpung kita bawanya banyak, yuk kita buatkan paman madu dari singkong ini. Penasaran kan gimana cara membuatnya? Ini dia tempat pembuatan madu singkong atau telo milik pamanku Wira. Bersama karyawannya, paman hampir setiap hari loh membuat madu singkong. Nuwun Pak Lek. Si Bolang, apa Lang? Nyuwun madu tela Pak Lek. Lah engko apa, Le? Nggo ganti madune Pak D Makno. Oh alah. Ya wis, bantu-bantu Pak Le yo. Emang iya? Ya.
Nah, begini cara membuatnya. Singkong dipotong-potong agar mudah mengupas kulitnya. Oh iya teman, singkong ini berjenis Ndorowati. Asli singkong khas desa ini loh. Singkong diparut agar halus teman. Dahulu, sebelum paman menemukan madu singkong, harga singkong sangat murah. Hanya dihargai Rp400 saja per kilogram. Karena paman sering memanfaatkan singkong dari warga sekitar, sekarang harganya bisa mencapai 1.000 per kilogram. Lumayan kan? Jadi tambah untung petani singkongnya. Kalau sudah halus, pres singkong untuk diambil air perasannya. Paman biasa memakai alat tradisional dari kayu seperti ini. Salah satu alasan paman memakai jenis Ndorowati karena singkong ini punya kandungan aci lebih banyak dari jenis lain. Selesai ngepres, diamkan beberapa saat. Lalu buang air perasannya. Ambil endapan tepung, lalu ratakan di tampah. Oh wis lang wis resik wis iki dipempek kono. Oh nggih Pak De. Jika matahari bersinar terang, aci bisa kering dalam waktu 2 atau 3 hari. Madu iki. Jauh. Tuh iki. Rasane. Jal iki. Wah, pahit. Pahit. Pahit teram iki. Jere madu. Ya aja diombe to le wong dhisik banyune mosok diombe. Laro lho, Dek. Ada-ada aja Vino. Tepung yang sudah kering dimasak sampai agak kental. Sambil terus diaduk agar tidak menggumpal. Oh iya, air yang dipakai untuk merebus harus yang bersih ya. Jangan mengandung kapur. Masaknya juga jangan sampai terlalu matang. Nanti malah menggumpal dan jadi gula deh. Agar cita rasa madunya lebih harum, paman memakai kayu bakar untuk memasak. Setelah perebusan, harus didiamkan semalam dan dimasak lagi 2 kali. Tapi untungnya Bibi sudah ada madu singkong yang sudah siap. Paman biasa menjual per botol seharga Rp25.000. Dan dalam sehari bisa membuat 60 sampai 80 botol. Madu telo juga bermanfaat untuk mengobati sakit perut dan mah. Aman diminum banyak-banyak karena kandungan gulanya rendah. Iki madu telo nganggo Pakdek Makno. Yo. Atur nuwun Pak Lek. Yo, ya wis. Ayo ayo dong kancane-kancane iki. Ayo. Amat nggih Pak De. Pak Lek, atur kuwi mangan Pak Lek. Kancamu ka wis padha mulih iki mau lho. Dene nggo madu nggo Pakdek Makno. Ki madu to Pak Lek? Lah iya iki madu sing digawe mau iki lho. Iki madu telo. Wis Pak Lek tak nusul belang sik. Weh. Iki madu. Nah, iki obatku iki mari awakku. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko lara lunga. Ndang Pak ditunjuk. Iya, Dik. Khasiate tinggi iki. Niki Pakde mari tenan ting greges awake. Nah, Lah iki saka ngendi to, Vin? Iya to. Wah, ki mang kok kono ki mang to lho tinggal lho ana jero aku wae. Bilang ata ngrasane madune ndi? Lah kuwi wis diombe Pakde. Ya, piye to kowe ki? Arep tau ombe seno ndak bukane dhisik. Lah kowe mang purung ngrasake. Ya ora. Mang ki rasane sing diperes ki mang opo? Rasane piye? Pahit. Wah, maaf Vino, madunya sudah habis. Nah, ini dia tempat pembuatan kolong singkong milik Bibiku Rusmini. Setiap hari, Mama juga membantu Bibi untuk membuat kue. Jenis singkong yang dipakai bernama singkong lentuk dan singkong ketan karena memiliki tekstur yang kenyal.
Memarut singkong harus hati-hati ya teman, agar jaringnya tidak terkena parutan. Setelah diparut, ada bagian yang paling penting, yaitu memeras air singkong. Parutan dimasukkan ke dalam karung, lalu putar. Memutarnya cukup berat teman. Untung ada bantuan sahabatku yang baik. Biasanya singkong yang diperas harus didiamkan dulu sampai 3 jam agar kandungan air di singkong sudah benar-benar kering. Proses ini dilakukan agar singkong parut yang sudah diperes tidak menggumpal dan menempel satu dengan yang lain. Dan untuk memisahkan antara yang kasar dengan yang halus, saring lagi memakai saringan. Eits, jangan lupa garamnya teman, biar tambah enyah. Agar semua bagiannya matang, diperlukan waktu hingga 20 menit dalam mengukusnya. Setelah matang, angkat dan tumbuk singkong. Nah, kalau ini paman yang jago. Hehehe. Setelah adonan jadi, saatnya membentuk semua adonannya menjadi lingkaran. Cetak adonan ketika panas ya, karena adonan yang sudah dingin akan mengeras. Terakhir, goreng roti kolong kurang lebih 30 menit. Kue kolong yang sudah digoreng hanya dapat bertahan selama 1 hari saja teman, karena tidak memakai bahan pengawet. Saatnya makan-makan. Kue kolong dipadukan dengan madu singkong jadi tambah nikmat. Singkong mengandung nutrisi yang penting bagi tubuh. Sebagai penambah energi, membantu mencegah sembelit, membantu mengendalikan kadar gula darah, dan kaya mineral yang mengembalikan fungsi jaringan tubuh. Singkong juga mengandung vitamin C yang berfungsi sebagai zat penting pembentukan kolagen. Sudah kenyang, enak, menyehatkan lagi. Hehehe. Lompat! Wih, seru kan? Ini cuma pakai sarung loh, tapi bisa dijadikan balon. Caranya cukup basahi sarung dengan air agar pori-pori kain tertutup dan tidak mudah kempes. Ketika lompat, usahakan sisi depan sarung terbuka lebar agar lebih banyak angin yang masuk. Dan ketika jatuh ke air, segera tutup bagian depan sarung. Jadi kan, balon sarungnya juga bisa jadi pelampung loh. Jadi nggak perlu capek berenang, tinggal naik aja ke atas sarung. Wah, kakak dan paman datang. Selesai bermain, saatnya kita bantu orang tua yuk. Nah, semua warga sudah berkumpul mencari sumpil. Rame bener. Hehehe. Sumpil lagi ngene iki sumpil patitan iki. Mencari sumpil di sungai memang gampang-gampang susah teman, karena perlu kejelian dan kadang bentuknya mirip seperti karang air. Ada berbagai cara mencarinya, dengan memakai serokan atau dipungut satu-satu di dasar atau di bebatuan sungai. Yang diambil hanya yang berukuran besar saja ya, yang kecil-kecil biarkan berkembang. Mencari sumpil biasa dilakukan ketika sungai sedang surut, agar mudah mencarinya. Tuh, gak perlu menunggu lama. Semua warga sudah dapat banyak. Ini karena kami sering melakukan kegiatan seperti ini bersama-sama. Tolong! Tolong!
Iki mesti tawon wingi kae. Weh, bahaya kuwi Pak De. Ayo Joko. Ayo, coba kita lihat sarang tawonnya. Nah, ini dia tempatnya. Kelo, kayak gede kelo lang gede lang. Saiki Pak De unduh ya. Vin, blarake kena Pak De ya. Dia blur De. Bismillahirrahmanirrahim. Arep unduh tawon. Ini tawon dialog. Sebenarnya, tawon tidak menyerang kalau tidak merasa terganggu atau diganggu. Supaya tidak membahayakan warga lain, Paman berencana memanjat dan mengambil sarang tawonnya. Jangan khawatir teman, Pamanku Makno ini sudah ahli dan sering melakukannya. Ada berbagai jenis tawon di sekitar Sungai Maron. Tapi, tawon lindas yang paling beracun. Oh iya teman, hanya tawon betina saja yang bisa menyengat. Paman membakar sarang tawon untuk mematikan prajurit penjaga. Kemudian menutup lubangnya agar tawon yang di dalam tidak bisa keluar. Bisa juga apa deh? So dimasak ya, Wadi. Oh, dimasak. Yuk, langsung saja kita masak tawonnya. Nah, ini bagian dari tawon yang akan kita masak. Yap, larva dan anak tawon yang masih muda. Oh iya, pastikan tidak ada induk tawonnya ya, agar tidak disengat. Gila, Vin. Terendah, gila. Hidup. Gila nih, Cuk. Iya. Aduh, doyan juga sama larva tawon. Sambil menunggu semua larva tawonnya diambil, rebus sumpil hasil tangkapan tadi yuk. Sumpil direbus agar lunak. Jadi gampang deh diambil isinya untuk dibersihkan. Gak perlu waktu lama merebusnya. Cukup 5-10 menit saja sudah siap diangkat. Kiba, telang di. Yo, teman dulu kono. Nah, begini cara mengambil isi sumpilnya. Colok memakai lidi bagian isinya, lalu tarik pelan-pelan. Perlu kesabaran ekstra membuka daging sumpil, karena ukurannya dan jumlahnya yang banyak. Untung dibantu kakak, jadi lebih cepat deh. Tinggal haluskan bawang merah, bawang putih, lengkuas. Panaskan minyak, lalu tumis sampai harum. Panas ya namu. Masukkan deh sumpil yang sudah bersih. Aduk lagi sampai semua bumbunya meresap. Alun-alun. Tambahkan kulit melinjo dan wortel. Nah, ini bumbu untuk larva tawonnya. Ada daun salam dan potongan cabai. Panaskan bumbu halus dan masukkan larva tawonnya. Aduk sampai larva empuk. Memasaknya cukup sebentar saja. Lalu tambahkan daun salam. Anak tawon jadi makanan favorit warga di desaku juga karena rasanya yang gurih. Tumis sumpil dan sambal anak tawon sudah siap. Nah, ini dia nasi tiwul. Makanan dari singkong yang sudah sejak zaman penjajahan menjadi pengganti nasi karena dulu harga berasnya mahal. Gulung tumisan sumpil dengan tiwul, lalu tusuk yang kencang. Panggang gulungan nasi di atas genteng tanah liat yang sudah panas. Pemanggangan berfungsi untuk mengeluarkan aroma harum masakan. Apalagi nasinya dibungkus pakai daun jati. Kalau daun sudah mengering, tandanya sudah siap diangkat.
bungkusnya. Jal. Pin, apa lang? Jarene gila, mang emoh. Lagi manggen tangi mo. Kayaknya wis mateng toh. Ada-ada aja Vino. Nah, ini dia tumis sumpil bungkus nasi tiwul dari desaku. Lebih lengkap lagi ditambah sambal anak tawon. Pasti enak tenan. Saatnya makan-makan. Karena aktivitas warga kami sebagian besar memakai perahu, jadi kami sering makan makanan di atas perahu seperti ini. Nah, ibu-ibu aja suka sama masakan kami. Tenang saja Bu, lain kali kami buatkan lagi deh masakan yang enak-enak. Galang. Reni Olan, mangan. Juga apa? Ayo, bantu Galang naik ke kapal. Ajak Galang makan yang banyak. Mudah-mudahan lain kali Galang gak nakal lagi ya. Sekian dulu ya petualangan kami hari ini. Salam anak Indonesia, salam bocah petualang.